Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddil lisani wahdi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang penuh barakah ini kita masih bisa diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, diberikan oleh Allah izin untuk kita senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi oleh Allah pertolongan, taufik dan hidayah sampai akhir hayat kita selalu dan masih dalam keadaan berbuat baik dan dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan salawat kita pula semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salat tersebut kita selalu diiringi oleh Allah rahmatnya, ridhonya, dan semoga kita didekatkan oleh Allah kepada kasih beliau, kekasihnya, kekasih kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, marilah kita bersama-sama sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita berniat seperti yang diniatkan oleh Al-Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف أبو ياسين محمد بن علي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيعول في الدارين آمين. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang tema tawassul yang sangat panjang sekali. Mulai dari kemarin, dari sebelumnya kita sudah membahas bagaimana definisi tawassul. Seperti apa tawassul itu sebenarnya, dari berbagai macam sudut pandang para ulama, yang kesemuanya hampir mayoritas mengatakan tawassul itu diperbolehkan. Karena ada unsur kita menjadikan sesuatu orang tersebut media kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjadikan itu sebagai media perantara kita, yang hakikatnya Allah lah yang memberikan, yang mengabulkan apa yang kita panjat. Kemudian dilanjutkan apa dalil-dalilnya, khususnya bagaimana kita bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diperbolehkan? Maka di situ dijawab melalui dalil-dalil, mulai hadis Nabi Adam alaihissalam yang bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah itu diciptakan dalam wujud manusia. Kemudian kemarin juga kita membahas bagaimana tawassulnya orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah hadir, sebelum Rasulullah dilahirkan, di mana mereka, para orang-orang Yahudi, ketika mereka berperang melawan musuh mereka, maka ketika mereka bertawassul dengan Rasulullah, maka Allah memberikan namanya pertolongan, memberikan namanya kemenangan. Melalui siapa? Melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ketika mereka tidak bertawassul dengan Rasulullah, maka mereka mendapatkan kekalahan. Maka caranya mereka mendapatkan kemenangan tidak lain menurut mereka dan keyakinan mereka adalah mereka bertawassul, ya, meminta pertolongan
kepada Allah melalui nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu mereka ingkari ketika betul-betul datang di hadapan mereka, di sisi mereka, di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad SAW. Mereka kufur dan ingkar. Kemudian yang kita pada malam hari ini bahas adalah bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW di masa hidup beliau dan setelah sepeninggal beliau. Bagaimana? Apakah kita boleh sekarang setelah zahir Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah wafat meninggalkan kita. Namun apakah boleh kita berdoa memohon kepada Allah dengan melalui perantara Nabi Muhammad SAW? Nah, maka di sini akan kita menemukan jawaban dengan dalil-dalil yang konkret yang telah dipaparkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu rahmatal abrar. Maka di sini disebutkan an Utsman, ada sebuah hadis yang diriwayatkan jalurnya dari sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, sahabat Utsman bin Hunayf ini bercerita, inna rajulan dhariran atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada suatu saat datang seorang laki-laki dhariran yang dia itu tunanetra, pandangannya tidak bisa melihat. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ud'u Allah taala an yu'afiyani." Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan aku afiah, kesehatan, memberikan aku kesembuhan atas apa yang menimpa diriku. Maka beliau menjawab, "In syi'ta akhartu dzalik wa in syi'ta da'utu." Kamu kalau ingin, kalau kau berkehendak, kalau kau mau, aku tunda, aku berdoanya nanti. Tapi kalau kau ingin sekarang, aku akan langsung berdoa untuk. Maka orang tersebut mengatakan, "Fad'uhu." Mintalah sekarang ya Rasulullah. Doakan saya sekarang. Maka ketika itu sahabat yang tunanetra ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amarahu an yatawaddo'a, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwudu. Ayuhsinul wudu'a. Lalu lelaki ini memperbagus wudunya. Artinya ketika dia berwudu bukan hanya sekedar berwudu, tapi melaksanakan sunnah-sunnahnya secara sempurna. Wa yusalli raka'atain. Kemudian diperintahkan sama Rasulullah juga setelah wudu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Ini sholat sunnah apa? Jawabannya sholat sunnah ba'diyatal wudu. Ada yang mengatakan ini juga dinamakan sholat sunnah hajat, karena ada sebuah keinginan atau hajat yang diinginkan. Maka itulah ini menjadi dalil akan adanya sholat sunnah hajat. Ketika seorang ingin punya harapan, keinginan yang ingin segera dikabulkan, maka ada caranya. Caranya adalah dengan seseorang melaksanakan sholat sunnah hajat yang didahului dengan wudu. Kalau bisa wudunya pakai sunnah-sunnahnya yang secara sempurna. Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat tadi, lelaki ini, sahabat yang tunanetra ini diminta diajari sebuah doa dengan doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmat. Ya Allah, duhai Allah, saya meminta kepadamu dan saya memohon sangat kepadamu dengan perantara nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus digarisbawahi. Ini siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memohon kepada Allah melalui orang, itu dilarang, nggak mungkin Nabi mengajarkan doa ini kepada sahabat. Nabi mengajarkan supaya orang ini memohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi artinya, ya Allah, saya meminta kepadamu, wa tawajjahu ilaika, dan saya memohon dengan sangat kepadamu,
binabiyika, melalui perantara nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah Nabiur Rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, nih langsung pada poinnya, yang berdoa tadi langsung memanggil Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu hadir, memperhatikan umatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini atawajjahu bika, saya memohon bika, dengan engkau, melalui engkau, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kepada Tuhanmu, fi hajati, di dalam hajatku ini, fatakdiha li, ya, fatakdiha li, lihat, maka kau kabulkan hajat itu untukku. Lihat, meminta kepada siapa ini? Rasulullah. Fatakdiha li. Saya ulangi lagi artinya supaya bisa paham semuanya. Ini kalimat yang memang Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini. Ada kalimat yang sangat luar biasa. Ya Muhammad. Orang tunanetra tadi, sahabat tunanetra tadi diminta sama Allah, sama Rasulullah untuk berdoa seperti ini. Hei, kau minta, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Inni atawajjahu bika, saya memohon kepadamu. Memohon dengan engkau wahai Muhammad, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fi hajati hadihi, di dalam hajatku ini, fatakdiha li, sehingga engkau mengabulkan hajat itu untuk diriku. Paham ini? Ini seakan-akan, ya, seakan-akan apapun yang terjadi di dalam alam semesta ini dan apa yang terjadi di antara kita semuanya, kalau memang itu Rasulullah mengizinkan, menginginkan, pasti terjadi. Kalau Rasulullah nggak menginginkan, insya Allah nggak akan terjadi. Dan itulah yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sungguh kami akan memberikan engkau wahai Muhammad sampai kau ini puas, sampai kau ini ridho, senang. Allahumma syafi'hu fiyya, ini doa selanjutnya. Ya Allah, syafi'hu fiyya, berilah syafaat, izin kepada Nabi Muhammad, fiyya, pada diriku. Izinkan Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad, untuk memberikan syafaat pertolongan kepada diriku. Wa syafi'ni fihi, ya. Dan jadikan saya mendapatkan pertolongan di dalam perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diajarkan dan ini menjadi banyak diamalkan oleh para ulama sampai hingga sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat, kalau seseorang sholat sunnah hajat, maka mesti doa ini yang akan dianjurkan untuk dibaca setelah sholat sunnah hajat. Jadi panjenengan semuanya yang melihat dan menonton dan mendengarkan kajian ini, kalau Anda ingin punya hajat, Anda punya hajat dan ingin segera hajat itu dikabulkan, maka sholatlah 2 rakaat sholat sunnah ba'datul wudu dan sholat sunnah hajat, kemudian bacalah doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Insya Allah doa itu akan terkabulkan dengan cepat. Ya, maka sampai dikatakan, ya, sebab hadis ini, ya, sampai-sampai di dalam hadis terusannya sahabat Utsman tadi sampai menceritakan tentang keadaan orang ini. Fa wallahi ma tafarraqna wa la tala binal hadits hatta dakhala rajul wa ka'annahu lam yakun bihi durrun. Demi Allah, sampai dia bersumpah. Sahabat Utsman ini bersumpah, demi Allah, kami tidak berpisah. Saya tidak melihat orang tadi yang meminta doa kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengajarkan doa tadi. Dan sudah lama juga kita nggak berbincang-bincang,
nggak bertemu hatta dakhala rajul, sampai-sampai suatu saat lelaki tadi yang dulu minta doa sama Rasulullah itu datang lagi, masuk lagi kepada kami, bertemu dengan kami, ka'annahu lam yakun durrun. Seakan-akan saya nggak melihat dia itu pernah, seperti dia itu pernah sakit. Artinya apa? Saya ini lihat tuh, orang ini dulu tunanetra, sakit matanya. Kok sekarang kok seperti sembuh, seperti nggak ada bekas seperti dia pernah sakit. Berkah apa ini? Berkah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa yang perlu kita hafalkan ya, sangat-sangat perlu kita hafalkan. Inilah semoga haji kita dikabulkan, apa yang kita inginkan, khususnya tentang negeri ini, negeri yang tercinta ini, negeri Indonesia. Moga-moga diberikan oleh Allah negeri yang makmur, kaum muslimin diberikan oleh Allah kemudahan, kaum muslimin orang-orang taat kepada Allah, para ulama-ulama kita, para kekasih-kekasih kita, para habaib, para cucu Nabi baginda Nabi Muhammad, semoga diberi oleh Allah mereka pertolongan dan kita mendapatkan manfaat dan barokah daripada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Hakim, maka hadis ini statusnya dikomentari para ulama ahli hadis, di antara Imam Hakim, seorang ulama besar ahli hadis. Beliau mengatakan, hadza hadisun sahihun. Ini hadis, derajatnya hadis yang sahih. Jadi kalau sudah sahih bisa menjadikan hujjah, otomatis bisa diamal. Dibuat dalil boleh, otomatis bisa juga diamalkan. Dari segi sanadnya sahih, walam yukharrijah, artinya beliau tidak sampai mengkategorikan hadis ini di luar dari kategori hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah atau dalil. Wa qala Dzahabi, Imam Dzahabi juga seorang ahli hadis, ulama besar. Anil hadis, beliau mengatakan bahwasanya hadis tentang cerita ini adalah sanadnya, jalurnya termasuk kategori hadisun sahih, hadis yang sahih. Imam Tirmidzi, orang yang ashabus sunan, ya, pemilik kitab Sunan At-Tirmidzi, di dalam bab-bab yang di situ beliau membahas dalam kitabnya tentang doa-doa, ya, maka beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis derajatnya hasan dan sahih. Gharibun, namun gharib. La na'rifu illa min hadzal wajhi. Kami tidak mengetahui tentang hadis ini kecuali dari jalur ini saja. Memang hadis ini gharib. Asing itu artinya riwayatnya tidak banyak orang meriwayatkan, sehingga hadis ini dianggap kategori gharib walaupun ini kuat. Ya. Min hadits Abi Ja'far wa huwa ghairul khutami. Yang riwayatnya hadis ini dari jalur Abi Ja'far, dan Abi Ja'far ini kategorinya adalah bukan khutami. Maka Syekh Muhammad bin Al-Maliki menambahkan tentang kekuatan hadis, ya, di mana ada seorang yang buta tadi, yang punya tunanetra tadi, berdoa meminta tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wasawab an Abu Ja'far wal Khutami al-Banani. Yang dimaksud dengan Abu Ja'far yang hadis ini bersambung kepada seseorang yang bernama Abu Ja'far, maka itu sejatinya Al-Khutami, sanaknya itu Al-Khutami Al-Badali, yang dia itu kategorinya orang yang dari kota Madinah. Ya, kama ja'a musarrahan bihi fi Tabrani wal Hakim wal Baihaqi, yang sudah masyhur, sudah dijelaskan pada riwayat-riwayat yang ada pada Imam Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Hakim dan Baihaqi. Bahkan dalam kategori hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab beliau yang bernama Mu'jam As-Shaghir, anna ismahu Umar bin Yazid. Abu Ja'far ini nama aslinya adalah Umar bin Yazid, dan beliau adalah kategorinya orang thiqah. Kalau dalam kategori ilmu hadis, thiqah itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau sudah kategori orang bisa dipercaya, apa yang disampaikan dari hadis-hadis itu bisa dikategorikan sahih. Karena syarat dari hadis sahih adalah orang-orang yang meriwayatkannya adalah kategori orang thiqah. Thiqah itu orang yang sangat bisa dipercaya, yang tidak pernah melakukan kebohongan,
dan dia termasuk kategori adil, tidak bermaksiat. Nah, ini kategori thiqah. Maka juga dikatakan oleh seorang ahli hadis, Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, seorang ahli hadis yang mana beliau punya karangan kitab namanya Ithaful Azkiya. Ithaful Azkiya. Maka di dalam kitab itu beliau menyebutkan tentang hadis ini, cerita tentang hadis tawasulnya seorang yang tunanetra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ beliau mengatakan, dan sangat tidak masuk akal. Ada para ahli hadis itu semuanya sepakat akan kesahihan hadis ini, namun ada embel-embel kok sanad hadis tersebut ada yang majhul. Majhul itu artinya ada salah satu periwayat yang tidak dikenal atau tidak diketahui. Gak mungkin. Masa para ahli hadis mengatakan hadis ini hadisnya sahih, namun ada riwayat salah satu perawinya dikatakan tidak jelas. Kan gak mungkin. Kalau sudah hadisnya itu hadis sahih, otomatis perawinya sangat masyhur, dikenal. Tidak mungkin ada di situ perawi-perawi yang tidak mungkin tidak jelas. Pasti semuanya jelas. Hadis derajatnya sahih. Apalagi itu sudah dikemukakan oleh seorang ahli hadis namanya Imam Az-Zahabi, Imam Mundhiri dan Imam Hafidz. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Bahkan dikuatkan hadis cerita tentang tawasulnya seorang tunanetra kepada Rasulullah ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Itu semua juga meriwayatkan dalam kitabnya akan apa cerita seorang tunanetra bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang selanjutnya yang harus kita pahami tentang cerita itu tadi, kata beliau Syekh Muhammad bin Al-Maliki, "Walaisa hadza khassun bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam." Ini harus dipahami bahwasanya ini bukan hanya khusus bisa dilakukan di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan dikira amalan yang dikerjakan oleh sahabat tadi hanya khusus di masa hidupnya Rasulullah saja. Bal qad istamala ba'du sahabah hadhihi sighata min at-tawassul ba'da wafatihi sallallahu. Bahkan doa ini, doa yang dipanjatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang tunanetra tadi, sampai sehingga dengan berkah doa itu dia bisa sembuh, ini juga diamalkan oleh sebagian para sahabat sepeninggal setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Faqad rawa at-Tabrani an hadzal hadits wa dzalika fi awali qissah. Bahkan perlu diketahui ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani akan hadis yang sama, dan bahkan beliau menyebutkan di dalam awal kisah dalam hadis itu, anna rajulan kana yakhtalif ila Utsman bin Affan. Ya, ada seseorang datang berulang-ulang. Sering ada seseorang datang berulang-ulang kepada sahabat Utsman bin Affan akan suatu hajat keperluan kepada sahabat Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang sowan, sering kali datang, mesti kalau ada hajat datang kepada sahabat Utsman bin Affan. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yaltafit ilaihi wa la yanzur fi hajatihi. Namun ketika orang ini datang kepada sahabat Utsman bin Affan, seringkali itu tidak dihiraukan sama beliau. Tidak ditoleh, tidak dihiraukan, tidak ditemui bahkan. Karena mungkin waktu itu sahabat Utsman lagi sibuk, gak sempat untuk menanyakan apa keperluan orang ini. Namun falaqiya Utsman bin Hunayf, karena orang tadi tidak dihiraukan atau mungkin nggak dipenuhi keinginannya oleh sahabat Utsman bin Affan, maka suatu saat orang ini datang ketemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf, bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Hunayf. Datang kepada sahabat Utsman bin Hunayf, ketemu di jalan.
Maka orang ini mengadu kepada sahabat Utsman bin Hunayf tadi, aku ini sudah datang kepada Utsman bin Affan, tapi nggak dihiraukan, nggak ditemui, nggak ditanyai. Saya ada perlu hajat ini. Faqala Utsman bin Hunayf, maka sahabat Utsman bin Hunayf ini memberikan solusi kepada orang ini. I'til midha'ah fatawadda. Sudah, kamu enggak usah pusing. Saya kasih kamu cara dan solusi. Kalau kau punya hajat, sekarang kamu datang ke tempat wudu. Kamu datang sekarang ke tempat wudu, berwuduklah. Setelah kamu wudu, kamu datang ke masjid. Kalau sudah sholat, kamu sholat di masjid itu 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah kamu sholat sunnah 2 rakaat, maka nanti kamu doa. Doanya dengan doa ini diajarkan sama sahabat Utsman bin Hunayf. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa yaqdi li hajati. Ini doanya yang sama persis seperti yang diajarkan Rasulullah langsung kepada sahabat apa yang tunanet. Kemudian kalau sudah fayaqdi li hajati, kamu sebutkan hajatmu apa. Ya. Fantalaqa ar-rajul fasana'a magal, maka kemudian orang ini yang dikasih saran sama sahabat Utsman bin Hunayf berangkat ke masjid. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan sama sahabat Utsman bin Hunayf tadi. Tsumma ata baba Utsman. Faja'al bawab hatta akhadha bi yadi fa adkhalu ala Utsman bin Affan. Kemudian setelah dia melaksanakan apa yang sudah dikerjakan tadi, dia datang kepada rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Sampai dia ketemu sama penjaga rumahnya sahabat Utsman bin Affan. Sampai dimasukkan, didudukkan, bisa duduk, bisa ketemu dengan sahabat Utsman bin Affan. Kemudian duduk orang ini tadi di atas permadani yang sudah disiapkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Baru sahabat Utsman bertanya kepada orang ini, kamu punya hajat apa? Kemarin-kemarin kamu datang ke sini, saya enggak hiraukan karena memang saya sibuk. Sekarang apa hajatmu? Fadzakar hajatu faqadhaha lahu. Ya, padahal kemarin-kemarin sangat sulit mau ketemu sahabat Utsman. Ini tiba-tiba datang langsung dipegang sama penjaganya. Mau ketemu siapa? Sama Utsman. Oh iya, silakan. Langsung dengan mudah. Seperti orang itu biasanya kalau ketemu presiden, enggak mungkin kan bisa. Apalagi nggak dikenal, ya langsung datang ke istana negara minta ketemu presiden. Kira-kira gimana? Pasti siapa lu? Kamu siapa? Sudah janji belum? Ini nggak pakai perjanjian. Langsung orang ini langsung bisa ketemu dengan sahabat Utsman bin Affan. Bahkan sahabat Utsman sendiri yang menawarkan, kamu punya hajat apa? Belum ngomong sudah ditanya, kamu punya hajat apa? Ya. Akhirnya orang tadi mengatakan, saya punya hajat seperti ini. Maka langsung sahabat Utsman bin Affan tadi yang beliau waktu itu menjadi khalifah mengatakan, sudah, apa yang kamu inginkan, insyaallah saya penuhi semuanya, saya kabulkan. Tumagala ma dzakartu hajataka hatta kan hadis sa'at. Ya. Kemudian sampai dia mengatakan, sahabat Utsman mengatakan sampai kepada orang ini, ya, aku baru ingat hajatmu, ya, aku tidak mengingat hajatmu, kebutuhanmu sampai waktu ini. Saya artinya apa? Saya ini maaf ya, saya enggak baru bisa mengabulkan hajatmu baru sampai saat ini. Kemarin saya enggak bisa. Agala, maka laka min hajah fatina. Sampai-sampai sahabat Utsman mengatakan kepada orang itu, apapun, kapanpun, nanti kau punya perlu apapun, punya hajat apapun, kau tinggal datang saja ke sini. Lihat bagaimana ini. Si mudahkan semuanya urusannya. Fama inna rajul kharaja min indihi falaqa Utsman bin Hunayf. Sampai kemudian setelah dia ketemu sahabat Utsman bin Affan, dia pulang. Ketika di perjalanan dia ketemu sama sahabat Utsman bin Hunayf yang
apa? Jadi memberikan cara ya. Kamu bersolat, kamu berdoa dengan kalimat ini, dengan doa ini. Ya. Ketika bertemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf, maka orang ini mengatakan kepada sahabat Utsman bin Hunayf, "Ya Utsman bin Hunayf, terima kasih banyak ya. Jazakumullah khair. Semoga engkau dibalas sama Allah dengan kebaikan. Maka na yanzuru fi hajati wa la yaltafit layya." Pada ini sahabat Utsman bin Affan, kemarin-kemarin enggak hawil sama saya. Enggak menghiraukan saya ketika setiap kali saya datang ke rumahnya. Tidak mau berbicara dengan saya. Tapi hari ini, tadi dia mau menerima saya. Faqala Utsman bin Hunayf, "Wallah ma kallamta walakin walakin ya, syahadtu Rasulullah sallallahu wa atahu rajulun dhari fa syaka ilaihi dhahabu basari fa qala lahu Nabi sallallahu au tasbir." Ya, demi Allah, sebenarnya kok ini kalau bukan karena barokahnya Rasulullah, kau tidak akan mampu bisa bertemu dengan sahabat Utsman bin Affan sesuai dengan yang kau ceritakan tadi. Akan tetapi yang perlu kau tahu, aku ini sudah memberikan solusi kepadamu. Cara tadi yang aku berikan tadi, yang aku ajarkan tadi, itu sebenarnya aku ini pernah menyaksikan Rasulullah SAW, yang dimana suatu saat ada seseorang yang tunanetra datang kepada beliau, mengadu akan pandangannya, matanya yang tidak bisa melihat. Maka Rasulullah SAW bilang kepada orang yang matanya buta ini tadi, apakah kau mau sabar dahulu? Faqala ya Rasulullah laisa li ghaib. Ya Rasulullah, maafkan, bukan saya nggak mau sabar ya Rasulullah. Saya mau kalau mau kemana-mana nggak ada yang nuntun saya. Gimana saya sedangkan saya ini butuh kemana-mana. Saya mau ke masjid, saya mau ada hajat keluar. Saya butuh dengan mata saya supaya saya bisa melihat. Nggak perlu saya membutuhkan pertolongan orang lain. Saya nggak punya penuntun, saya nggak punya anak, saya nggak punya saudara yang membantu saya. Wa qala lahu Nabi sallallahu. Akhirnya Rasulullah SAW mengabulkan keinginannya. Akhirnya Rasulullah merintahkan sahabat tadi, orang yang buta tadi, sudah kamu datang ke tempat wudhu, kamu wudhu, kemudian setelah wudhu kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu doalah dengan doa yang seperti ini. Rasulullah mengajarkan doa tadi. Faqala Utsman bin Hunayf. Maka sahabat Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis ini, yang melihat langsung cerita ini, ya, kisah ini, beliau mengatakan, "Wallahi ma tafarraqna wa qala binal hadits hatta dakhala alaina ar-rajul ka'annahu lam yakun fihi turun." Demi Allah, aku tidak bertemu lama dengan orang tersebut sampai suatu saat dia datang masuk ya bersama kami, ketemu dengan kami seperti orang ini enggak punya rasa sakit, yaitu yang dulu pernah buta. Seperti matanya itu, kedua matanya itu seperti enggak pernah buta. Bisa melihat langsung. Ke masjid tanpa ada penuntun. Subhanallah. Ini suatu yang besar. Ya. Ini bisa diamalkan ini ya, bisa diamalkan mungkin ya. Qala al-Mundhiri rawa Tabrani wa qala ba'du turiki wal hadits wa qala Syekh Taimiyah qala Tabrani wa hadal hadits Syu'bah kan Jabi' afar ismuhu Umair bin Yazid wa thiqa tafarrad bi Utsman bin Umar wa thiqa qala Abdullah al-Muqaddas wal hadits sahih. Qultu Syekh Ibn Taimiyah Tabrani tafarrad bi ilmi wa la tablugh riwayatan Ruh bin Ubadah an Syu'bah wa dzalika isnad sahih yubayyin annahu lam yanfarid bi Utsman bin Umar. Wa bi hadza dhara anna hadhihi al-qissata Sahhaha Tabrani. Yang penting yang harus menjadi intinya sudah betul-betul nyata bahwasanya kisah ini telah dianggap sahih, telah dibenarkan oleh seorang ulama hadis yang bernama Imam Tabrani. Imam Tabrani menyatakan hadis ini sahih. Begitu juga Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Muqaddasi. Seorang ahli hadis, Al-Hafidz. Al-Hafidz itu gelar dalam bidang hadis. Seorang itu tidak dikatakan punya gelar Al-Hafidz. Seorang dikatakan al-hafidz kecuali dia sudah menghafal 100.000 hadis. Itu bukan hanya hadisnya saja, tapi samari perawinya sampai kepada Rasulullah. Misalkan ada hadis innamal a'malu binniyat, maka dia bisa menyampaikan itu sama perawinya.
saya dapat hadis ini dari fulan, fulan dari ini sampai kepada Rasulullah. Dan itu sudah sampai 100.000 hadis, baru dia punya gelar Al-Hafidh. Bukan Al-Hafidh ini adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kalau sekarang kan Al-Hafidh punya gelar Al-Hafidh itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kalau zaman dahulu nggak ada. Al-Hafidh itu sudah hafal Quran itu sudah biasa. Orang awam pun banyak menghafal Al-Quran. Itu zaman dahulu sudah banyak seperti itu. Tapi yang sangat jarang adalah orang yang bisa sampai hafal hadis. Maka ada khusus gelar ya dalam bidang ini semuanya para pakar-pakar hadis semuanya itu mengatakan hadis tentang tawasulnya orang yang buta matanya, tunanetra tadi dengan Rasulullah SAW itu hadis ceritanya adalah hadis yang riwayatnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Maka inti cerita dari yang kita dapat dari malam hari ini, ya intinya adalah ketika ada orang yang datang kepada sahabat Utsman bin Affan ingin mengeluhkan ya akan problem yang dia alami, namun tidak pernah dihiraukan sama sahabat Utsman Affan karena sahabat Utsman ini seorang khalifah yang sibuk sehingga untuk mendengarkan kadang-kadang tidak sempat. Sehingga ini berapa kali dia ingin maju kepada sahabat Utsman Affan tidak pernah tersampaikan. Hanya sampai ketemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf. Ya, aku ini sudah datang kepada Utsman bin Affan tapi tidak pernah ditemui. Maka oleh karena itu sahabat Utsman bin Hunayf tadi memberikan solusi. Sudah, kamu gak usah bingung. Kamu sekarang kalau kepingin hajatmu dikabulkan, kamu wudu. Setelah wudu kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu berdoa dengan doa yang seperti ini. Maka subhanallah, setelah itu orang ini berani lagi datang kepada Utsman bin Affan. Baru berada di depan pintu rumah Sayyidina Utsman Affan, langsung ketemu dengan penjaganya, pengawalnya. Kamu apa? Saya mau ketemu sahabat Utsman. Oh, oke, silakan langsung. Tanpa sekali dihalangi ataupun ditanya. Bukan hanya itu saja, sampai di hadapan sahabat Utsman Affan, belum berbicara sudah sahabat Utsman bin Affan mengatakan apa hajatmu? Apa keinginanmu? Maka dia menyampaikan hajatnya. Setelah menyampaikan hajatnya, sahabat Utsman Affan mengatakan, sudah gampang itu. Insyaallah hajatmu sudah akan saya penuhi. Bukan hanya itu saja, dipuaskan orang ini sampai mengatakan kapan-kapan kamu ingin hajat apapun datang saja langsung ke sini. Lihat bagaimana Allah memudahkan semuanya. Kalau kita berpegangan dengan Allah, maka Allah akan cepat mengabulkan kita. Tapi itu semuanya butuh perantara. Kalau hanya kita mengandalkan diri kita ini siapa? Mungkin kita banyak dosa. Ya. Namun kalau kita pakai keagungan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang penyayang kepada umatnya. Nabi tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya. Ya, Nabi atau Nabi Muhammad tidak akan pernah menyia-nyiakan umat. Oleh karena itu kita sangat beruntung, kita sangat harus bersyukur kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa memanfaatkan ya Nabi Muhammad SAW dengan kita selalu ya bersolat kepada beliau, dengan kita selalu menghidupkan apa yang Nabi Muhammad senangi dari ilmu-ilmunya, dari syariatnya. Kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi untuk diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuat hati Nabi Muhammad gembira dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Semoga bisa bermanfaat dan boleh jadi misalkan nanti ada kita akan sebarkan doa tadi, kita akan tuliskan beserta cara sholatnya dan doanya. Insya Allah kita akan sebarkan, bisa dilihat nanti insya Allah pada link ya media sosial kami Al-Wafa, baik yang di Facebook ataupun yang ada di Instagram ataupun ada di YouTube. Insyaallah akan kami berikan cara yang tadi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan ini? Nggak ada ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.